Halo, balik lagi di channel Banteng Mas. Hari ini kita kedatangan Triton MQ yang paling baru juga, yang sudah facelift. Tadi datang karena ini belinya second hand, kebetulan produk yang dipakai juga masih dari kita. Nah, ini pakai piak yang Triton. Hari ini yang beli tambah lagi aksesorisnya kayak full step, kemudian side railnya di sini. Ini kita fitting ulang. Winch tadinya pakai merek T-Max, kita ganti warna yang VR yang sudah include remote, wireless. Kemudian depan tidak ada lampu, kita tambahin Vision X IDV yang 7 inch. Dia ada halo-nya, jadi kalau malam pakai lampu kecil dia bisa nyala. Kemudian velg tadinya pakai velg kaleng, ban Maxxis, kemudian 285/70/17, kita ganti metode, ban pakai BFG 285/70/17 juga. Tampilannya langsung berubah lebih segar. Kemudian di belakang baknya ini tadinya pakai bedliner yang original. Jadi kalau pakai bedliner original, karena dia over rail, maka lihat banyak baret kayak gini. Nah, kedepannya customernya mau stiker lagi yang full black, jadi warna putih dia agak boring, dia mau ganti yang full black. Oh, ini catatan juga nih. Jadi sebenarnya customernya ini nyari Triton yang baru, jadi NIK 2021. Ternyata Mitsubishi nggak ada stok. Kenapa nih? Ini best seller sekali. Bayangkan Triton ke tempat kita, customernya ngerasa susah dapat stoknya. Nah, ini coba ke Mitsubishi supaya mungkin stoknya lebih banyak, karena Pajero Sport launching baru itu juga pasti booming, dan Triton yang ini laku banget, bos. Nah, karena bedlinernya ini pakai yang dari Thailand, dia overrail, akhirnya baret karena mobil goyang-goyang dan dia bahannya plastik, jadi dia akan bikin scratch di sini. Nah, kita ganti dengan bedliner yang, nanti ini akan dibungkus stiker supaya tidak terjadi hal yang sama. Kita ganti bedliner yang baru, Proform, sorry itu barangnya. Nah, jadi kita bisa lihat kalau barangnya itu dari Thailand, bedliner segede gitu. Jadi bentuknya besar banget, repot. Nah, kita pakai yang Proform. Lihat, ini satu bedliner, dusnya cuma segitu. Buat toko-toko yang di luar kota, kalau kita mau ngirim bedliner, itu pasti cost-nya mahal banget. Sekarang kita punya solusinya yang, ini satu dus ini isi satu. Tapi 5 piece pun, 5 piece bedliner, 5 set bedliner, dusnya juga segitu. Jadi bayangin, kita bisa hemat cost lebih banyak lagi. Nah, nanti kita ganti bedliner, kita harus potong dulu jeruji ini. Kita potong tidak terpakai karena di luar negeri tidak ada, dan kalau kita mau pakai kanopi atau tutup bak, kita harus potong ininya, atasnya. Ini kita potong, kemudian nanti bedlinernya naik, kemudian tutup baknya Proform dari New Zealand juga akan naik. Nah, Proform New Zealand seperti kalian bisa lihat di YouTube atau di websitenya, tutup bak paling fungsional saat ini. Jadi kalian bisa pakai bike rack, kalian bisa pakai bawa peralatan camping, kalian bisa pakai roof tent, apapun itu. Jadi sangat fungsional dibandingkan tutup bak yang lainnya. Nah, kita juga jual tutup bak merek lain. Ada Aeroclass dari Thailand, ada Proform. Kemudian kalau butuh kanopi, butuh space yang lebih besar, kita juga ada kanopi. Nah, bak di belakang ini banyak kan di mobil UTE. Kalau di Australia sebutnya UTE, kalau di Indonesia double cabin. Ini banyak difungsikan untuk kerja atau camping. Nah, ini perfect banget. Karena wheelbase-nya panjang, dia agak kurang cocok nih untuk off-road extreme. Jadi kebanyakan yang pakai ini untuk camping, overland, atau keperluan-keperluan kerja, yang punya kebun, ini enak pakai ini. Atau bahkan yang main sepeda juga enak pakai ini. Oh ya, satu lagi, ini tips. Jadi kemarin customer ini pakai Thule, crossbar-nya bagus, tapi kita juga bingung nih, kok terbalik ya? Ini yang bikin bunyi. Sama kedua, mungkin dia bawa bebannya lebih ya. Jadi di sininya, di sebelah sana kita lihat agak penyok. Nah, sebenarnya untuk Triton ini tidak ada di dalam katalog Thule-nya, tapi di sininya tuh karetnya bisa dilepas, jadi kita bisa pakai yang fixed point namanya kalau di Thule. Jadi sebenarnya kita bisa pakai fixed point karena ada bracketnya di dalam sini. Begitu juga kalau kita pakai Rhino Rack, kita juga pasangnya di dalam sini. Nah, ini kita juga kurang tahu. Yang depan posisinya bener, yang belakang posisi kebalik nih. Kemudian nih waktu yang bawa ke sini bilang kok berisik ya di atas.
Ini juga cover-covernya nggak ada nih di sini. Jadi kalau Thule itu banyak cover-covernya, ini juga nggak ada nih, bolong. Jadi harusnya banyak tutupnya nih. Ini ada tutupnya, di dalam sini juga ada tutupnya. Nah, kebanyakan yang pakai crossbar begini, limit loadnya itu maksimum up to sampai 75 kilo. Jadi kita perlu ngukur baik-baik nih. Jangan sampai kejadian kayak gini membahayakan diri sendiri atau orang lain. Oke, ini pakai footstep. Footstepnya nanti ada side railnya, jadi bisa dilihat ini mereknya Piak juga. Bagian sininya ada sambungan bisa dilepas, tinggal masuk. Nah, ini kita kerjain 1 hari aja. Jadi bayangin, pemasangannya sebanyak ini kita kejar sehari aja. Ini mobil ini datang dari jam 11, kita baru mulai deal itu sekitar jam 12, jam 1. Kita mulai kerja dan jam 4 kita harus kelar. Oh ya, ini udah pakai lift kit dari RAW Australia. Jadi udah naik, spring rate-nya 100 kilo. Jadi kita nggak rubah, winch tetap kita pakai yang steel rope, jadi biar bebannya itu sama. Bumper dengan winch-nya dapat spring rate kurang lebih 100 kilo, jadi nggak terlalu nggak terlalu kerasan, nggak terlalu kempukan. Ingat, ketika kita bangun mobil, preload dari spring, kita harus benar-benar perhitungkan. Stoknya adanya apa, mau pakai winch atau enggak, kita harus bangun dan pertimbangan dari awal, supaya nanti ke belakangnya nggak keluar biaya lebih banyak, atau nanti malah kita lagi butuh merubah, stoknya lagi nggak ada. Itu repot banget. Ini kita pasangin Vision X yang dari US. Ya, jadi ini brand US, made in Korea, IP69K. Kalau di video-video sebelumnya mungkin kita udah sempat jelasin bedanya IP68, IP69K. Jadi IP69K makin tinggi IP-nya itu kita makin yakin dengan durable-nya. Jadi anti debu, anti air, anti embun. Itu lebih kedap. Kekedapannya itu sesuai diatur. Kadang terlalu tight, terlalu kedap juga bikin jadi ada noise. Nah, ini Vision X yang ADV yang Halo. Jadi dia namanya Broad Light, atau kan ada float, ada sport, ada broad. Jadi ini gabungan dari seperti combo sebenarnya. Jadi dia dapat floatnya, lebarnya, dia dapat juga runcingnya yang lurusnya. Jadi pattern sinar. Nah, ini nanti ada Halo di bagian sininya itu akan nyala. Jadi di lampu kecil itu akan nyala. Ini keren banget, Vision X military grade. Kalian kalau cari lampu yang tahan lama, karena biasanya merek-merek yang begini dia ketika dia udah bikin, dia udah perfect jadi satu lampu panjang, nggak bisa 5 tahun keluar model baru lagi. Jadi kalian pakai, bisa pindah ke mobil-mobil baru berikutnya juga masih nggak ketinggalan teknologinya. Itu bentuknya investasi. Dan lampu biasanya karena ikutin kurs kadang harganya bisa lebih mahal. Jarang sekali sih turun lebih murah. Biasanya kalau turun lebih murah mungkin made in-nya akan berubah. Kalau ini made in Korea, jadi dari sekian banyak model lampu yang kita jual, merek lampu, perhatikan baik-baik sesuai fungsinya. Selain model, tentunya kalian harus tahu speknya, lumensnya, IP-nya, supaya bisa tahu perbandingannya dengan IP68. Contoh, misalnya ada lampu IP68, harganya lebih mahal dari IP69K. Nah, kalian mesti bisa mengukur ini mahalan di merek karena brandingnya atau apa. Jam 7:30, jadi karena urgent mau dipakai mobilnya, kita cepet-cepet ke kerjainnya. Kebetulan hari ini nggak terlalu padat juga. Bullbar naik, sebelumnya udah turun dulu, winch T-Max keluar, masuk winch VR Evo 8000 lbs yang baru, Vision X naik, kemudian juga ada perbaikan sedikit di lampu yang di fognya, karena lampunya LED, kedipnya agak cepet. Kita ada pasang tahanannya, kemudian di belakang udah naik, bedliner kita ganti, crossbar yang dari atas turun ke bawah kita ganti kitnya, jadi ini bisa dipakai, crossbar masih kita pakai, turun, kebetulan kita ukur pas, masih dipakai. Ini ada beberapa part yang hilang, ini juga ada yang udah dilobangin, kita ganti. Ini jadi kalau produk Thule giniannya hilang, karetnya rusak, jangan khawatir, kita bisa beli partnya. Kemudian ini tutup baknya pakai sport lid dari New Zealand, sport lid yang paling baru. Ini ada tulang-tulangnya, jadi kita nggak usah khawatir kalau di atas kita bawa barang, bawahnya juga kuat karena udah ada rangka-rangkanya seperti yang di
info sebelumnya. Kemudian bed liner kita ganti, lebih fresh, lebih baru. Kita pakai spot guard dari Proform juga, dari New Zealand, produknya masih. Ini kita sudah pasangnya nggak terlalu lama, cepet, rapi. Tutupnya juga gampang. Selesai, tinggal cabut, kekunci. Kemudian ini masih nunggu, ada beberapa project lagi kayak Rhino Rack, kita masih nunggu stoknya. Terus Super Pro Sway Bar untuk depan, bumper belakang piak. Jadi jangan lupa belakangnya ini Triton sudah ada BSW-nya. Jadi ada sensor-sensor di belakang untuk blind spot-nya. Jadi di spion itu suka keluar kalau ada motor dari belakang yang blind spot, masuk dalam area blind spot, di indikator spion udah di info. Jadi ini Triton udah lumayan canggih. Nah, kita tunggu bumper piaknya yang bisa untuk posisi sensor untuk blind spot-nya. Jadi tunggu, masih ada update-nya. Sekian dulu, terima kasih.